Hai semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Jenny Syalanda Putri dengan NIM 120210079 dari TPB 21 Program Studi Teknik Sipil. Pada materi kali ini, saya mengambil dua mata kuliah yaitu Fisika dan Biologi. Fisika, bidang studi fisika dengan materi tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Tujuan dibuatnya program ini adalah untuk mencari nilai suatu variabel dalam rumus yang akan dipilih oleh user. Rumus GLB adalah F sama dengan S per T, dengan F adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu tempuh. Dengan demikian, yang dapat dicari dalam program ini adalah kecepatan, jarak, serta waktu tempuh. Pada saat program berjalan, akan ditampilkan menu pilihan perhitungan yang dapat dipilih secara langsung oleh user. Yang kedua adalah mata kuliah biologi. Dari bidang studi biologi memiliki salah satu materi pembelajaran mengenai penurunan sifat atau pewarisan sifat, yaitu kemungkinan penurunan lobus telinga F besar atau disebut free air lobes dari ayah dan ibu. Tujuan program adalah memprediksi kemungkinan seseorang memiliki bentuk lobus telinga berdasarkan data user tentang kepemilikan bentuk lobus telinga yang berasal dari ayah dan ibunya. Yang pertama adalah untuk bidang studi fisika. Flowchart untuk bidang studi fisika dimulai dengan terminator mulai dan dilanjutkan dengan mendeclare in n dan pilihan. Deklarasi variabel n dan pilihan dalam tipe data integer. Variabel n berfungsi sebagai tempat menyimpan banyaknya perhitungan, sedangkan variabel pilihan berfungsi sebagai menyimpan tempat perhitungan. Kemudian, assign array fst kondisi 0 dengan tipe data float. Kemudian, input pilihan, lalu output pilihan Anda. Setelah user memilih salah satu pilihannya, yaitu case 1, case 2, atau case 3, dengan case 1 adalah untuk menghitung kecepatan, case 2 untuk menghitung jarak, dan case 3 untuk menghitung waktu tempuh. Setelah user memilih dari salah satu case tersebut, akan dijalankan dengan rumus yang sudah ada di assign tersebut. Untuk case 1 adalah kecepatan sama dengan S per T, kemudian break untuk case 2 dengan rumus jarak F kali T, dan untuk case 3 adalah untuk case 3, adalah untuk mencari waktu tempuh sama dengan S per F. Kemudian break. Bila data yang dimasukkan oleh user tidak memenuhi syarat, maka akan terdeteksi sebagai input error. Kemudian, if kondisi, lalu assign, pause, dan selesai. Untuk mata kuliah biologi, sama dimulai dengan terminator mulai, kemudian dilanjutkan dengan declare array, string bentuk lobus telinga 2, dengan tipe data string dan string ulang, dengan tipe data string juga. Indeks array telah ditentukan yaitu sebanyak 2. Kemudian, assign input F besar untuk bentuk telinga free air loops dan input F kecil untuk bentuk telinga attached air loop. Kemudian input bentuk telinga 0 atau dari ayah dan bentuk telinga 1 dari ibu. Kemudian setelah dimasukkan input bentuk telinga ayah dan ibu, maka sistem akan membaca bila yang dimasukkan adalah dalam bentuk telinga 0 F besar, dan bentuk telinga 1 F besar,
maka akan keluar output yaitu Anda memiliki bentuk telinga free air loops. Dan bila yang diinputkan datanya adalah untuk lobus telinga 0 F besar dan untuk lobus telinga 1 F kecil, maka output yang akan keluar adalah Anda memiliki bentuk telinga free air loops. Dan berikutnya, bila bentuk telinga 0 F kecil dan bentuk telinga 1 F kecil, maka output yang akan keluar adalah Anda memiliki bentuk telinga free air loops. Dan bentuk telinga 0 F kecil dan bentuk telinga 1 F kecil, maka keluaran adalah Anda memiliki bentuk telinga attached air loop. Bila data yang dimasukkan tidak sesuai dari F kecil dan F besar, maka akan dinyatakan sebagai input error. Kemudian adalah input ulang. Bila user memasukkan kata perulangan yaitu ya, maka sistem akan kembali ke awal untuk memulainya lagi dari awal. Bila user memasukkan tidak atau selain ya, maka program akan selesai. Kemudian untuk C++, program 1 yaitu program fisika. Yang pertama dimasukin adalah include IOStream. Ini adalah file header untuk memanggil fungsi code dan chain. Lalu using namespace std adalah digunakan untuk memerintahkan compiler untuk menggunakan file yang ada di C++. Kemudian in main, lalu masukkan in pilihan, lalu array yaitu float f st kondisi 0 dan float kecepatan, jarak, dan waktu tempuh. Kemudian masukkan keluaran yaitu penghitung gerak lurus beraturan GLB. Dalam kasus ini digunakan fungsi perulangan do while. Kemudian masukkan keluaran lagi, yaitu masukkan pilihan, keluaran lagi yaitu 1 menghitung kecepatan, keluaran lagi 2 menghitung jarak, dan keluaran lagi 3 menghitung waktu tempuh. Lalu keluaran lagi pilihan Anda. Nah, setelah ini ditampilkan, user dapat memasukkan pilihan sesuai yang diinginkan, yaitu untuk menghitung yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Kemudian menggunakan percabangan switch case. Percabangan ini digunakan bila kasus lebih dari 2 kondisi. Selanjutnya untuk case 1. Case 1 yang bila user memilih case 1, keluaran yang dimunculkan adalah menghitung kecepatan meter per sekon. Dan akan keluar masukkan jarak M. Atau yang akan diinput adalah S. Di sini user dapat memasukkan jarak yang sudah ditentukan. Kemudian keluaran lagi yaitu masukkan waktu tempuh, dan user dapat memasukkan waktu tempuhnya. Dengan rumus kecepatan adalah S per T. Kemudian setelah user memasukkan akan dihitung dengan rumus kecepatan tersebut. Setelah itu akan dihasilkan keluaran atau hasilnya, yaitu hasil sama dengan kecepatan. Kemudian kondisi 0 lalu break. Untuk case 2, keluaran adalah menghitung jarak M. Kemudian akan muncul masukkan kecepatan. User dapat memasukkan kecepatan, kemudian masukkan waktu tempuh. User juga dapat memasukkan waktu tempuh. Setelah user memasukkan kedua data tersebut,
maka akan langsung dihitung dengan rumus jarak sama dengan F kali T. Lalu setelah sistem menghitung akan keluar dengan hasil keluaran, yaitu hasil sama dengan hasil perhitungan jarak. Kemudian untuk case 3 akan keluar menghitung waktu tempuh. Dan user dapat memasukkan kecepatan. Lalu setelah memasukkan kecepatan, user dapat memasukkan jarak atau S. Lalu setelah kedua data tersebut dimasukkan, akan dihitung waktu tempuhnya dengan rumus S per F. Setelah sistem menghitung, maka akan tampil keluaran, yaitu hasil sama dengan hasil perhitungan dari waktu tempuh. Kondisi 0 break. Bila data yang diinputkan tidak sesuai, maka akan masuk ke default dengan keluaran input error. Ya, sebagai contoh, misalkan saya memilih perhitungan untuk menghitung kecepatan, yaitu pilihan pertama. Akan keluar tampilan seperti berikut, itu menghitung kecepatan. Lalu kita dapat memasukkan jarak. Misalkan jarak adalah 5 meter. Dan waktu tempuhnya adalah 25. Maka akan keluar hasil 0,2 dengan rumus yang digunakan. Dan proses pun selesai. Dikarenakan ada sistem pause di mana setiap satu kali menyelesaikan suatu kasus, maka akan keluar dan mengulang lagi dari awal. Kemudian untuk program kedua, yaitu program mata kuliah biologi, seperti biasa dimasukkan input IOStream, kemudian using namespace std, lalu inMind dengan array, yaitu string bentuk lobus telinga 2 dan string ulang. Kemudian ada keluaran program airloops. Lalu pengeluaran lagi, yaitu keterangan yang digunakan untuk memberitahu user apa yang harus dimasukkan agar sistem ini dapat berjalan. Lalu ini adalah input keterangan yang dimasukkan oleh user. Demikian juga dengan yang ini. Dalam kasus ini digunakan perulangan dual. Pertama akan ada keluaran, masukkan bentuk lobus telinga ayah. Lalu user dapat memasukkannya dan akan di-input dengan bentuk lobus telinga 0. Kemudian setelah user memasukkan bentuk lobus telinga ayah, kedua akan muncul keluaran masukkan bentuk lobus telinga ibu. Lalu akan dimasukkan dengan bentuk lobus telinga 1. Kemudian digunakan percabangan if-else. Ya ini if-else adalah digunakan pada program yang memiliki dua pilihan seperti berikut. Digunakan dengan penghubung, yaitu logika N. Pertama, if bentuk lobus telinga 0 F besar dan bentuk lobus telinga 1 F besar. Maka keluaran yang akan dihasilkan adalah Anda memiliki bentuk telinga free air loops. Untuk yang kedua, else if bentuk telinga 0 F besar dan bentuk telinga 1 F kecil, maka bentuk keluaran yang akan keluar adalah Anda memiliki bentuk telinga free air loops. Dan else if yang ketiga, bentuk lobus telinga 0 F kecil, dan bentuk lobus telinga 1 sama dengan F besar. Maka keluaran yang akan dikeluarkan adalah Anda memiliki bentuk telinga free air loops. Kemudian, bila user memasukkan bentuk telinga 0 adalah F kecil dan bentuk telinga 1 adalah F kecil, maka output yang akan keluar adalah
Anda memiliki bentuk telinga attached ear lobes. Bila data yang dimasukkan tidak sesuai atau tidak F kecil atau F besar, maka akan masuk ke dalam input error. Setelah program saya dijalankan, akan muncul keluaran kembali, yaitu apakah Anda ingin memulai program ini lagi? Diberikan opsi ya or tidak, ya atau tidak. Kemudian bila dimasukkan ulang. Bila user memilih ya, seperti berikut, maka sistem akan mengulang dari awal. Bila user mengetik tidak atau huruf lain, maka program akan selesai. Setelah kita merankan program tersebut, akan keluar seperti berikut. Program air loops dengan keterangan untuk input F besar bila bentuk telinga adalah free air loops, dan input F kecil untuk bentuk telinga adalah attached air loops. Sebagai contoh, saya masukkan lubus telinga ayah adalah F besar. Dan bentuk lubus telinga ibu adalah F kecil. Maka akan keluar Anda memiliki bentuk telinga free air loops. Apakah Anda ingin memulai program ini lagi? Bila saya mengetik ya, maka akan kembali keluar masukkan bentuk lubus telinga ayah. F kecil. Nah, dia akan mengeluarkan keluaran Anda memiliki bentuk telinga attached air loops. Apakah Anda ingin memulai program ini lagi? Saya akan ketik tidak. Maka program akan selesai dijalankan. Berikut presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih.